وسلم الفوزي وعلى الكتاب تقبل بشجره وإلى تبتغي شيئا شيئا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang kemarin tentang syarat sholat. Sekarang pasal menjelaskan tentang rukun-rukunnya sholat. Wa arkanu sholati samaniyatan syarat ruknan. Yang dinamakan rukun sholat itu jumlahnya ada 18 rukun. Yang pertama itu niat. Sudah pasti setiap sesuatu yang bernilai ibadah pasti harus didahului yang namanya niat. Kemudian pengertian dari niat sendiri itu adalah wahya qasdu syai'i muqarranan bi fi'lihi, yaitu menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengi melakukan sesuatu tersebut, itu yang dinamakan niat. Kemudian tempat niat itu ialah al-qalbu, jantung hati. Kemudian jika sholatnya itu sholat yang fardu maka wajib niat itu fardu, dan ketika sholatnya sunnah juga sama, niatnya berarti niat sunnah, entah itu seperti sholat subuh, zuhur dan lain sebagainya. Kemudian rukun yang kedua ialah al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi orang yang mampu ataupun berdiri beserta puasa. Kenapa ada qaid menggunakan ma'al qudrah? Karena dalam sholat nanti kan orang itu beda-beda, ada yang mampunya berdiri, ada yang mampunya duduk, ada yang mampunya untuk tidur terlentang ataupun tidur miring, dan juga ada yang mampunya menggunakan isyarat. Maka musannif di sini mentakbir ataupun mengungkapkan dalam kitabnya yaitu ma'al qudrah, kesertaan mampu. Kemudian jika ada orang yang tidak mampu untuk berdiri maka diperbolehkan untuk sholat sambil duduk seperti apapun posisinya. Wa qudu muqtarishan afdalu. Kemudian ketika dia sholatnya duduk, yang lebih utama itu duduknya seperti duduk orang yang iftirash ataupun orang yang tahiyat awal, itu iftirash. Wasalisu, kemudian yang ketiga rukun dari sholat adalah takbiratul ihram fayat ayyanu ala qadir. Kemudian bagi orang yang mampu juga ini masih dikoyini dengan qudrah. Bagi orang yang mampu untuk takbiratul ihram maka dia harus mengucapkan dengan ucapan Allahu Akbar. Maka tidak sah nanti ketika diganti lafaz Allah dengan lafaz Rahman, walaupun lafaz Ar-Rahman itu termasuk dari sifat-sifatnya Allah ataupun lafaz Ar-Rahim dan lain sebagainya. Wala yasruf ya taqdimul khabari ala mubtada, juga tidak boleh mendahulukan khabar atas mubtada. Contohnya seperti dibalikan, lafaz Allahu Akbar diputar menjadi akbarullah, itu juga sama, tidak sah. Dan bagaimana ketika nanti sholatnya itu takbiratul ihram tidak mampu untuk menggunakan bahasa Arab, maka boleh menggunakan terjemah apapun dengan bahasa apapun. Seperti orang Sunda berarti menggunakan dengan bahasa Sunda, kalau orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, kalau orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, atau orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Kemudian rukun yang keempat dari rukun sholat ialah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah ataupun pengganti dari Fatihah bagi orang yang tidak hafal terhadap Fatihah. Tapi mustahil lah zaman sekarang, gak mungkin ada seorang pun yang tidak hafal Fatihah, pasti semuanya hafal. Ya gitu. Jadi fardhon kanat as-sholatu naflan, baik sholatnya itu berupa sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang namanya Fatihah itu termasuk rukun dari sholat tersendiri. Kemudian wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, sedangkan pembacaan bismillah ataupun basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim termasuk dari sebagian surat Fatihah kamilah secara sempurna. Kemudian barang siapa yang tidak mampu, tidak kuasa, tidak bisa untuk membaca Fatihah, ataupun barang siapa yang menggugurkan ataupun menghilangkan salah satu huruf saja ataupun tasydid atau bahkan mengganti satu huruf dari Fatihah,
maka pembacaan Fatihah tersebut tidak bisa. Begitu pula pada basmalah juga sama. Basmalah ketika diganti misalkan Bismillahirrahmanirrahim sama itu tidak boleh. Intinya harus sesuai dengan Fatihah yang ada di Quran. Kemudian rukun sholat yang kelima ialah ruku. Kemudian wa aqallu fardhi liqaimin qadirin ala ruku muqtadirin khilqati salimin yadayhi. Minimalnya kefarduan bagi orang yang mampu ataupun orang yang berdiri untuk melaksanakan ruku, yaitu orangnya itu badannya itu ideal, dalam artian normal, tidak kebesaran, tidak kekecilan, yaitu dengan cukup dengan mendoyongkan ataupun membungkukkan punggungnya. Sekira itu bisa sampai kedua telapak tangan itu sampai ke lututnya. Kemudian bagaimana nanti ketika orang tersebut tidak mampu, tidak kuasa untuk berdiri untuk ruku, maka cukup dia mendoyongkan sekedarnya saja, atau dia menggunakan kedipan mata atau menggunakan isyarat mata. Kemudian wasadisu at-tumaninatu, yang keenam dari rukun-rukunnya sholat yaitu tumakninah. Kemudian apa sih pengertian tumakninah? Tumakninah itu ialah diam sebentar, wahya sukunun ba'da harakatin, yaitu diam setelah bergerak. Seperti kita mau melaksanakan, kalau diibaratkan itu kalau mau selfie kan kita harus diam dulu, itu bisa dikatakan juga buat pengertian dari tumakninah itu sendiri. Tumakninah dalam ruku. Wasabi'u, kemudian yang ketujuh dari rukun-rukun sholat adalah ar-raf'u minar ruku, yaitu setelah ruku kan tumakninah otomatis pasti bangun ataupun berdiri dari ruku. Wal i'tidalu, kemudian i'tidal. Iman alal hayati allati kana alaiha qabla rukuhi yamin qadirin wa qu'udi ajizin adiyah. Wasaminu, kemudian yang ke-8 setelah tumakninah, setelah i'tidal itu ialah rukun yang ke-8 tumakninah dalam i'tidal. Yaitu i'tidal itu yaitu setelah terbangun dari ruku, itu namanya i'tidal. Berarti dalam i'tidal juga kita sama harus ada tumakninah, diam sebentar sekiranya biqadri subhanallah, ataupun dengan sekedar membaca subhanallah. Watasi'u, kemudian yang ke-9 dari rukun-rukunnya sholat adalah sujud. Jadi setelah itu i'tidal langsung sujud. Berapa kali itu sujud dilaksanakan? Yaitu 2 kali di setiap ruku, di setiap rakaat. Maksudnya di setiap rakaat pasti ada 2 sujud. Karena arah kata duduk di antara 2 sujud berarti depan. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jamhatil musalli maudi'a sujudihi minal ardi awwaliha. Minimalnya dari sujud itu ialah sekiranya sebagian dari keningnya musolli, orang yang melaksanakan sholat itu bertempat terhadap tempat sujudnya dari bumi. Dalam artian sekiranya si keningnya itu nempel ke bumi. Dengan gambaran kalau ada kapuk ataupun ada kapas, ketika kita sujud itu kapas itu menjadi agak lobok gitu, agak dengkok ke dalam. Jadi harus benar-benar diperhatikan lah itu, karena itu masuk dari rukun-rukun. Aubari wa akmalu, sedangkan maksimalnya ataupun sempurnanya dari sujud ialah ayyukab biroli hawiyatin sujud, yaitu dengan membaca takbir hendak melaksanakan pas turunnya itu melaksanakan mau sujud tanpa harus mengangkat kedua tangan. Jadi kalau mau sujud kan udah ini dasar Allah dia langsung sujud tanpa harus mengangkat dulu kedua tangannya. Kemudian yang ke-10 dari rukun sholat itu ialah tumakninah dalam sujud. Itu pastilah setiap itu rukun ada tumakninahnya.
Bihaisu yanalu maudi'a sujudin, kalau sekiranya pas ketika sujud itu sujud dia itu merasakan ataupun diberatkan si kepalanya ataupun si jidatnya ini, si keningnya ditekankan. Makanya seperti gambaran tadi ketika di bawahnya itu ada kapas atau kapu, ketika kita ditekan itu namanya tumanina. Pasti itu akan sekiranya bisa deklok, bisa deklok atau bahasanya apa ya, bisa ke dalam lah, agak lonjong gitu. Kemudian wal hadi asyara, rukun sholat yang ke-11 itu ialah al-julusu bainas sajdataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud di setiap rakaat ini dilaksanakan. Sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan, baik nanti dia itu sholatnya dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tidur miring. Jadi mau dalam keadaan apapun yang namanya duduk di antara dua sujud itu harus dilaksanakan. Kemudian minimal ataupun paling sedikitnya itu duduk di antara dua sujud ialah sukunun ba'da harokati aqdaihi, yaitu berdiam diri setelah pergerakan dari anggota tubuhnya. Jadi udah sujud terus kan duduk ada sujud, berarti udah sambil membaca apa itu, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian yang ke-12 rukun sholat itu ialah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Berarti kan udah makanya disunahkan membaca itu doa itu, yaitu karena selain itu kesempurnaan juga itu termasuk dari tumakninah, dan tumakninah itu harus dilaksanakan karena termasuk rukun. Salah satu rukun saja dari ke-17 rukun ini tidak dilaksanakan, maka sholat tidak akan sah. Wasalisa asyara al-julusul akhir, kemudian yang ke-13 dari rukun sholat itu ialah duduk tahiyat akhir ataupun duduk akhir. Ay alladzi yaqibu as-salam, yaitu posisi atau pengiring untuk melakukan salam. Berarti sebelum salam itu kan udah duduk tahiyat akhir. Wa rabi'a asyara yang ke-14 itu at-tasyahhud fihi, yaitu tasyahud akhir. Ay fil julusil akhir, artinya dalam duduk yang akhir itu membaca tasyahud akhir. Wa qalu tasyahudi, kemudian minimal dari pembacaan tasyahud itu ialah mengucapkan lafaz at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal dari tasyahud. Kemudian maksimal ataupun kesempurnaan dari tasyahud tersendiri itu ialah seperti yang kita lakukan setiap hari ketika tasyahud akhir, yaitu lafaz at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kesempurnaan dari tasyahud ataupun maksimal dari tasyahud. Kemudian disunahkan lagi membaca sholawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhir, sampai akhir. Rukun yang ke-15 yaitu membaca sholawat terhadap kanjeng Nabi. Berarti itu rukun, jangan ditinggalkan. Bedanya ketika pada tahiyat awal ataupun tasyahud awal itu walaupun kita tidak membaca sholawat ya tidak apa-apa, karena tidak termasuk rukun. Yang dimaksud rukun di sini maksudnya pembacaan sholawat terhadap kanjeng Nabi, yaitu rukun ketika dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Berarti kalau tahiyat akhir kita mengucapkan setelah tasyahud atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cukup segitu juga aslinya, cuma ya terlalu pendek, masa sebentar gitu. Terus
Yaitu pembacaannya kapan? Pembacaan sholawat terhadap kanjeng Nabi dilaksanakan setelah selesainya dari tasyahud, yaitu tadi setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimalnya itu apa? Minimalnya membaca sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau maksimalnya yaitu menggunakan sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian musannif ataupun pengarang kitab Fathul Qarim ini memberikan isyarat, memberikan indikasi bahwasanya pembacaan sholawat terhadap keluarga kanjeng Nabi, yaitu seperti wa ala ali sayyidina Muhammad, itu termasuk dari kesunahan. Jadi yang wajib itu hanya terhadap kanjeng Nabi. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, titik, udah itu kewajibannya. Cuma sunnahnya kita ditambahkan lagi juga sholawat beserta salam juga dicurahkan kepada keluarganya kanjeng Nabi. Kemudian wasadisa asyara, nomor ke-16, yaitu dari rukun sholat adalah at-taslimatul ula, pembacaan salam yang pertama. Jadi setelah selesai tasyahud akhir, kemudian langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yajibu iqa'us salam halal qudi, kemudian wajib menjatuhkan salam dalam keadaan wudu. Jadi salamnya itu harus dalam keadaan wudu. Wa aqalluhu assalamualaikum marratan wahidatan, minimal dari pembacaan salam itu ialah membaca assalamualaikum satu kali saja. Kemudian maksimalnya yaitu seperti biasa assalamualaikum warahmatullahi, itu 2 kali. Berarti yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri, itu kesunahan. Jadi yang wajib perlu kalian ketahui bahwasanya salam yang wajib itu cuma yang ke kanan, yang ke kiri itu punya sunnah. Kemudian wasabi'a asyara, yang terakhir ada yang ke-17 dari rukun-rukun sholat itu ialah apa? Niyatul khuruj minas sholat. Jadi sebelum kita salam, kita harus menghadirkan hati bahwasanya kita itu mau keluar dari runtutan sholat tersebut. Wahada wajhun marjuh, dan ini wajah yang paling didahulukan. Tapi ada menurut sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya la yajibu tadi, yang namanya niatul khuruj tadi ataupun niat keluar kita dari sholat. Jadi kan sebelum sholat kita harus niat, bagusnya itu saya niat keluar dari sholat. Tapi walaupun gak mengkapan demikian, itu tidak apa-apa, karena ada til yang lain mengutarakan bahwasanya itu tidak wajib. Wahadal wajhu wa al-asol, dan ini menurut al-asol. Jadi ada 2 persilangan pendapat. Yang pertama, yang namanya niyatul khuruj ataupun yang keluar dari sholat itu dihukumi wajib menurut kaul marjuh. Tapi menurut kaul ataupun kaul asol itu dihukumi tidak wajib. Berarti sunnah. Wasamina asyara, yang terakhir dari rukun sholat itu ialah tartibul arkan, meruntutkan ataupun menertibkan beberapa rukun hatta bainan tasyahud akhir wa sholat, sehingga antara tasyahud akhir dan juga sholawat terhadap kanjeng Nabi. Jadi dari awal niat sampai salam itu harus berurutan, jangan disilang-silang, jangan dijejak, harus niat, takbiratul ihram, pembacaan Fatihah dan lain sebagainya. Berarti harus berurutan step by step. Kemudian tartibul arkan alama dzakarnahu wassalatu wasunanuha. Kemudian tadi kan sudah menjelaskan rukun-rukun sholat, sekarang menjelaskan kesunahan. Apa saja sih kesunahannya sholat? Qabla dulu, berarti kesunahan yang layak dilakukan, kesunahan sebelum masuk waktunya sholat ialah ada 2. Jadi kesunahan yang dilakukan sebelum masuk waktu sholat itu ada 2.
Yang pertama melakukan adzan terlebih dahulu. Adzan itu pengertian secara etimologi ataupun secara bahasa, secara logo ialah al-i'lam, sekedar memberitahu atau perhatian lah bahasanya. Jadi adzan itu menurut etimologi adalah al-i'lam. Sedangkan menurut syariat, menurut syara, adzan itu ialah dzikrun mahsusun lil i'lami bi dukhuli waqti sholatin mafrudatin. Dzikir yang dihususkan, yang mana tujuan dzikir yang dihususkan tersebut tujuannya untuk memberitahu akan masuk waktunya sholat yang fardu. Jadi yang dilakukan adzan terlebih dahulu atau sunnah melakukan adzan terlebih dahulu itu adalah sholat fardu. Kalau sholat sunnah gimana? Ya nggak apa-apa, nggak usah kalau sholat sunnah nanti. Wa alfaduhu masnan. Kemudian lafaz dari adzan tersendiri itu dua-dua seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dua-dua sampai dua-dua, kecuali lafaz takbir yang di permulaannya arbaun. Maka takbir yang permulaan, takbir yang awal itu kan 4 kali. Selain takbir boleh 2 kali, kalau takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4. Wa illa tauhid akhir huruf wahidun, dan juga pembacaan tauhid ataupun kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan 1 kali. Jadi intinya lafaz adalah semuanya dilakukan diucapkan 2 kali kecuali kalimat tauhid di akhir yaitu 1 kali, dan juga takbir yang pertama awal itu sebanyak 4 kali. Kemudian yang kedua, kesunahan yang harus dilakukan sebelum masuk waktu sholat itu, yang pertama kan tadi adzan, yang kedua ialah iqamah. Iqamah itu adalah masdar dari lafaz aqama yuqimu iqamatan, berarti bab if'al, af'ala yuqimu if'alan. Aqama yuqimu iqamatan, sunnah bihi adzikru. Kemudian dinamakan iqamah ini dengan zikir yang dikhususkan. Alasannya kenapa? Li'annahu yuqimu ila sholat, karena iqamah ini dilakukan untuk mendirikan sholat ataupun dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Wa inna ma yushra'u kullun minal adzan wal iqamah. Sesungguhnya adzan dan juga iqamah itu disyariatkan karena untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan atau sholat fardu tadi, sholat fardu. Wa amma ghairuha, adapun selainnya dari sholat fardu, sholat maktubah, itu fayunada laha as-sholatu jami'an, cukup si muadzin ataupun murabbi itu mengundangnya dengan ucapan as-sholatu jami'ah ataupun as-sholatu jami'ah. Jadi kalau sholat sunnah seperti sekarang sholat sunnah tarawih, sholat witir, cukup dengan melakukan ataupun murabbi melafadzkan lafaz as-sholatu jami'ah. Wasunanuha ba'da dukhul. Tadi kan menjelaskan kesunahan sebelum masuk waktu sholat. Sekarang kesunahan setelah masuk sholat ada berapa? Sama juga ada 2. Yang pertama tasyahud awal, itu kesunahan setelah masuk waktu sholat. Yang pertama tasyahud awal. Kemudian yang kedua pembacaan doa qunut dalam sholat subuh. Kebetulan bertepatan sekarang waktu subuh, tadi juga melaksanakan qunut. Pasti ini madhab Syafi'iyah mayoritas menggunakan subuhnya pasti semua pakai qunut. Kapan dilaksanakan? Yaitu dilaksanakan pada i'tidal yang rakaat yang kedua. Jadi qunut ini dilaksanakan ketika i'tidal rakaat yang kedua. Qunut itu secara etimologi adalah doa, sedangkan secara terminologi adalah dzikrun mahsusun, zikir yang dikhususkan. Yaitu mana zikir yang dikhususkan itu? Doa qunut ataupun zikir qunut itu menggunakan lafaz Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait sampai akhir. Kemudian wal qunutu fi aidil witri fi nisfi sani. Kemudian kesunahan juga ialah membaca qunut pada akhir sholat witir
yaitu separuh dari bulan Ramadan, berarti tanggal 15 atas. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 14 itu enggak disunahkan. Kemudian setelah tanggal 15 ke atas lagi itu disunahkan ketika selesai sholat witir. Kebetulan sekarang bertepatan pada tanggal berapa? 20. Jadi udah 5 malam kita lakukan doa kunut pada sholat witir. Pembacaannya seperti apa? Kunut dalam sholat witir ya sama seperti dalam sholat subuh, yaitu doa tadi Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian wahayatuha, dan sunnah hayat dari sholat itu apa? Wahayatuha khamsata asyar. Surat hayat dari sholat itu ada 15. Yang mana itu yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, yaitu sunnah hayat dalam sholat ada 15. Yang pertama mengangkat kedua tangan ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi gini, ini ke depan ke apa kita Allah berarti namanya sunnah hayat. Waraf'ul yadaini inda ruku, kemudian mengangkat kedua tangan ketika mau ruku, wa inda raf'i ketika bangun dari ruku, wa yamini ala shimal, dan juga meletakkan tangan kanan terhadap tangan kiri, berarti ini Allah Akbar ini kan kiri kanan salat. Nah, ini namanya sunnah hayat. Jadi kalau sholatnya biasa enggak diletakkan ini enggak apa juga, karena ini cuma sunnah. Wa yakuna li tahta sadrihi wa fawqa surrihi, yang mana keduanya itu harus berada di bawah dada. Berarti posisi yang lebih utama yang afdal itu berarti ini. Ini kanan diletakkan di tangan kiri, kemudian berada di bawah dada posisinya. Wa fawqa surrihi, dan di atas pusar. Berarti itulah antara dada sama pusar kita letakkan kedua tangan kita, yaitu dengan keadaan tangan kanan diletakkan ataupun menutupi tangan kiri. Wa tawajjuhu, kemudian membaca tawajuh. Apa itu tawajuh? Yaitu ungkapannya musolli setelah takbiratul ihram, yaitu menggunakan apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki, dan lain sebagainya. Wal muradu ayatul musolli, yang dikehendaki dari tawajuh itu apa? Yaitu dilakukan setelah takbiratul ihram, yaitu apa? Doa iftitah namanya. Doa iftitah yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sunnah hayat. Kemudian wal isti'adzatu, setelah tawajuh atau setelah ungkapan atau membaca lafaz tadi tawajuh ataupun iftitah, kita membaca isti'adzah ataupun ta'awud, yaitu ungkapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tahsulu bi kulli lafdhin yashtamilu ala ta'awud. Hasil ataupun cukup dengan menggunakan lafaz-lafaz yang mencakup terhadap ta'awud ataupun meminta perlindungan. Dan ta'awud itu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang tertutup. Wal afdalu, yang lebih utama itu ungkapan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kesunahan ayat selanjutnya adalah wajah rufi maudhihi, yaitu mengeraskan suara. Jadi suara itu harus dikeraskan pada tempatnya, dalam artian ketika melaksanakan sholat subuh, kemudian maghrib, isya, jumat, dan kedua sholat id, maka itu harus suaranya itu dikencangkan. Dalam artian ya harus kedengaran sama makmum lah ketika ada makmumnya. Kemudian gimana kalau sendiri? Ya sama sendiri juga, cuman jangan terlalu kencang itu kalau sendiri, cukup ya sekedarnya kedengaran dengan diri kita sendiri. Beda kalau tadi jamaah harus terdengar juga sama makmum yang menjadi makmum, yang bermakmum kepada kita. Dan wal israru fi maudhihi, begitu pula harus menempatkan suara lirih ataupun suara pelan-pelan pada tempatnya, yaitu sholat apa saja, sholat yang selain telah disebutkan tadi, berarti
selain sholat subuh, maghrib, isya, Jumat dan juga kedua sholat Id itu dilakukan suara yang pelan, jangan kencang-kencang. Wa ta'minu, kemudian hayat sunnah yang selanjutnya adalah membaca amin setelah membaca Fatihah. Jadi setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam baca rabbil firli amin. Nah itu punya sunnah hayat. Kemudian wa qira'atu surati ba'da Fatihah. Sunnah hayat selanjutnya ialah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah Fatihah langsung berfili, langsung baca surat. Bagi imam din wa munfaridin, entah bagi si imam ataupun bagi sholat yang munfarid atau sholat sendiri. Misalkan kita sholat sendiri, maka kita disunahkan juga membaca Fatihah, membaca surat ba'da Fatihah ataupun bagi si imam. Kemudian wa takbiratu indal khafdi liruku'i, membaca takbir ketika turun mau melaksanakan rukuk. Kan sudah Fatihah langsung baca surat, setelah surat kan langsung kita ruku. Nah itu pas mau ruku kita angkatkan kedua telapak tangan, misalkan kemudian langsung ruku itu apa? Sunnah mengangkat kedua tangan. Waraku aerobi solbi minar ruku, setelah itu juga mengangkat tulang punggung. Maksudnya tulang punggung itu apa? Terbangun dari mengangkat, udah gitu langsung Allahu liman hamidah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan mengucapkan lafaz sami Allah. Ketika mengangkatnya musalli ataupun orang yang sholat terhadap kepalanya, itu langsung membaca sami Allahu liman hamidah. Walau qala man hamidallah, jika ada seorang setelah terbangun dari rukunya itu mengucapkan lafaz man hamidallah sami Allah, berarti itu juga bisa cukup. Kemudian makna dari sami Allahu liman hamidah itu apa? Taqabbalallahu minhu hamdahu. Semoga Allah menerima darimu ataupun dari musolli, dari orang sholat terhadap pujiannya. Kemudian atas langsung baca Rabbana lakal hamdu sampai akhir. Kemudian kesunahan hayat yang selanjutnya ialah wa tasbihu fil ruku', membaca tasbih ketika ruku'. Membaca tasbih ketika ruku' berarti subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berapa kali? Yaitu sunnahnya 3 kali. Wa tasbihu fi sujudi, begitu pula kesunahannya membaca tasbih ketika sujud sama 3 kali. Berarti pas sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Wa yadaini alal fakhidaini fil julusi. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas dua pahanya, itu sunnah juga, sunnah hayat ketika tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Kemudian dengan sekira apa? Dilebarkan sunnah antara tangan kanan kirinya itu diletakkan di atas apa? Di atas paha. Kemudian wayak kudu aluna illal musabihata, semuanya itu pas diletakkan semuanya di apa? Dikepalkan, digenggamkan tangan yang kanan, kecuali dari telunjuk. Jadi pas telunjuk baru telunjuk kanan baru dikeluarkan lah. Wayubidu al-yumna fi asyajahinul musabihata fa innahu yushiru bi zi'an al-halaqaini mutasyahidan. Wal iftirasu bidang al-dulusati, kemudian duduk iftiras dalam setiap beberapa duduk. Jadi setiap duduk itu akan duduk iftiras di setiap duduk apapun. Itu sunnah hayat. Kemudian tawarruk, dan juga duduk tawarruk. Tawarruku fil jalsatil akhirah, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Tawarruk apa? Itu menduduki maksudnya kaki kiri itu dimasukkan ke kanan dan
kadang-kadang posisinya ini gitu. Nah gitu tawarruk namanya. Jadi ada iftirosh, kalau iftirosh itu duduk tahiyat awal, kalau tawarruk duduk tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir kesunahan hayat pada sholat itu ialah taslimatus saniyah, pembacaan huruf salam yang nomor kedua, berarti ketika menengok ke arah kiri itu punya sunnah hayat. Jadi kesimpulannya sunnah hayat itu ada 15. Mungkin hanya itu saya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa, tarawih dan juga tadarusnya. Semoga ini pengajian bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.